Oke, selamat berjumpa kembali di channel Logika Kita. Pada video kali ini kita akan mengungkapkan atau membahas 8 rahasia yang insya Allah pasti sukses. Kenapa kita sampaikan pasti? Tentu sebelumnya saya sampaikan insya Allah karena saya sebagai umat muslim. Hal pasti di sini yaitu sebagaimana pastinya bahwa garam itu asin, gula itu manis. Mungkin pada karena faktor tertentu bisa saja berubah, tapi hal yang lumrah yang umum pasti garam itu asin dan gula itu manis. Nah, kepastian seperti itulah yang akan dibahas mengenai rahasia kesuksesan. Jadi, 8 rahasia kesuksesan ini akan kita ungkapkan dan bagi saya sendiri saya juga akan coba untuk bisa konsisten melaksanakannya. Jadi tidak hanya untuk Anda tapi untuk kita semua. Karena yang saya sampaikan belum tentu saya lebih memahami daripada yang mendengarkan. Oke, baik, apa saja yang bisa menjadi rahasia kesuksesan? Jadi ada yang mainstream, ada yang anti mainstream, ada yang sudah biasa, dan ada yang mungkin sempat terlewatkan bahwa hal-hal ini itu bisa membuat kita menjadi sukses. Oke, yang pertama, 8 hal yang bisa membuat kita sukses yaitu kerja keras. Itu sudah menjadi pola pikir yang mendasar mungkin dalam setiap diri kita bahwa untuk sukses itu harus kerja keras, kerja keras, kerja keras gitu. Jadi saya juga tidak terlalu akan memperdalam mengenai bagaimana kerja keras ini. Oke, kita skip langkah yang pertama. Kemudian yang kedua, bagaimana kiat biar sukses dan pasti suksesnya, yaitu kita harus berdoa. Sebagai orang beragama tentu saja hal ini juga sudah biasa. Kerja keras berdoa, kerja keras berdoa. Tapi pada poin-poin berikutnya mungkin Anda akan, oh iya ya, oh baru ngeh. Nah, ini yang ketiga. Yang ketiga, bagaimana biar kita sukses itu yaitu perbanyak relasi, perbanyak jaringan, perbanyak teman, perbanyak kawan. Apa yang membuat memperbanyak teman, memperbanyak relasi akan menjadi kunci kesuksesan? Nah, logikanya itu seperti ini. Apabila kita gagal dalam sebuah bisnis, apabila kita tidak nyaman dalam sebuah pekerjaan, karena banyaknya rekanan, karena banyaknya teman, maka akan banyak pula masukan yang akan kita terima. Jadi input yang akan kita terima, oh kerja di sini mungkin bisa menjadi pilihan yang baik. Oh bisnis ini mungkin jadi pilihan baik. Atau ketika kita misalkan pebisnis kekurangan modal, kita punya banyak teman, ada yang mungkin bisa kerjasama, meminjamkan, atau bahkan mungkin memberi. Berbeda apabila kita sangat sulit sekali berteman dengan orang, kita sangat sulit sekali untuk membuka jaringan. Ketika kita mengalami sebuah masalah, maka dunia kita akan sangat sempit sekali. Oke, cukup ya. Barangkali ada yang mau ditanyakan sampai 3 poin, silakan langsung aja atau di sharing, silakan langsung ditulis di kolom komentar. Kemudian yang keempat yaitu setelah yang pertama kerja keras, berdoa, banyak relasi, banyak teman. Nah, yang keempat yaitu ngilmu atau perbanyak terus belajar dan belajar. Apalagi tentang dunia ini selalu ada hal baru setiap saat, setiap waktu. Apalagi keterbatasan kita untuk mengetahui sesuatu, mungkin yang hal baru sudah datang, yang lama aja kita belum tahu. Jadi apapun profesi kita, apapun pekerjaan kita terus perbanyak mencari ilmu. Ilmu tentang semuanya yang mungkin akan sangat kita perlukan. Artinya kita harus selalu mau belajar dan belajar. Kemudian yang kelima yaitu hati. Agak aneh ya, tapi ini memang salah satu rahasia bagaimana kita bisa sukses. Meskipun kita sudah kerja keras, kita sudah rajin berdoa, kita sudah banyak teman, kita sudah punya ilmu yang tinggi, tapi ketika ada luka hati yang mendalam, ketika kita masih ada eh, sakit di hati kita, itu cenderung akan lebih sulit untuk bisa sukses.
Karena ketika orang mempunyai atau memendam rasa dendam atau rasa luka di hati, maka itu akan mempengaruhi ke vibrasi, akan mempengaruhi ke aura muka. Sehingga kalau pebisnis dia akan menjadi kurang cerah dipandang oleh rekan bisnisnya yang lain. Kalau dia pekerja, maka di kantornya itu dia akan selalu ada yang mengganjal. Maka jika kita ingin sukses, kita harus membiasakan ikhlas, membiasakan mengobati hati. Nanti dalam video lain kita akan coba bahas self healing, bagaimana caranya memperbaiki diri sendiri. Ini yang terutama hati. Jadi kita jangan punya rasa dendam terhadap orang lain. Kita bukan jangan ya, kita minimalisir untuk menyembuhkan perasaan itu, untuk mengobati hati kita. Karena jika di dalam hati ini masih ada luka ya susah. Untuk sukses ini mungkin juga ini menjadi menjadi bahan renungan buat teman-teman. Kenapa kok saya ini udah kerja siang malam, saya ini sudah berdoa siang malam, banyak teman, saya tuh jaringan di mana-mana, teman bahkan dalam negeri, luar negeri sudah banyak. Ya saya ini udah secara akademis sudah profesor mungkin, tapi kenapa saya ini nggak sukses-sukses ya gini-gini aja. Ya mungkin ada sesuatu yang mengganjal di hati Anda yang itu mengganggu dan menghambat kita untuk sukses. Oke ya, di masalah hati. Kemudian yang selanjutnya nomor 6, setelah kita kerja keras, berdoa, banyak teman, kita banyak ilmu, hati kita juga sudah enak. Nah, yang keenam ini yang kadang orang lupakan yaitu kita harus berada di jalan yang benar. Bukan maksudnya benar atau salah, tapi di jalan yang tepat memang untuk kita. Jadi ada terkadang orang yang memang mengerjakan sesuatu yang bukan passionnya. Dia terpaksa, dia memang ikhlas, tapi di alam bawah sadarnya itu bukan passion dia. Karena suka tidak suka, orang ini ada jalannya masing-masing. Jadi pendapat saya mungkin agak berbeda dengan para motivator lain ya. Saya hanya memandang dari segi psikologis. Jika ada orang yang mengatakan bahwa kalau dia bisa kita juga harus bisa, nah itu mungkin agak kurang tepat. Menurut saya ya, disclaimer-nya. Kenapa kurang tepat? Karena semua orang punya background yang berbeda-beda, punya passion yang berbeda-beda, punya kehidupan juga yang beda akhirnya. Jadi ketika orang berbisnis kayu, belum tentu anaknya pun belum tentu bisa berbisnis kayu. Mungkin dia passionnya di lain gitu. Ketika ada dia berbisnis, mungkin dia tipenya tipe-tipe pekerja, bukan tipe di lapangan. Jadi tidak semua harus digeneralisir bahwa siapapun bisa melakukan apapun gitu. Tidak bisa. Nah, solusinya bagaimana ya? Salah satu solusinya kita harus mengecek nih. Nah, kita paham nggak nih ilmu psikologi bahwa kita ini cocoknya di mana? Ketika kita tidak memahami, maka kita harus datang ke yang paham. Sama halnya ketika kita ingin mengetahui darah kita. Kita kan nggak ada ilmunya nih, kita nggak paham. Tapi perlu nih darah ini. Jangan-jangan suatu saat ada orang yang memerlukan darah kita atau kita memerlukan darah orang lain. Nah, makanya solusinya itu dicek darah kita ini A, B atau apa gitu. Nah, dari golongan darah juga nanti bisa, oh ini cocoknya ini, cocok ini makanan atau segala hal yang berhubungan dengan tubuh. Nah, sama seperti itu. Kita harus mengecek nih kita ini passionnya di mana sebenarnya. Nah, kita ya nggak seberapa lah, tapi ini harus dilakukan karena ya jangan sampai coba-coba. Karena kalau coba-coba 20, 30, begitu 60 tahun baru paham bahwa kita ini cocoknya passionnya itu di seni, ya udah 60 tahun udah agak sulit gitu. Karena sudah susah. Untuk mau kerja keras juga udah susah ya secara badan. Makanya yang masih muda, yang umur dini, silahkanlah diinvestasikan sebagian uangnya untuk mendatangi psikolog di tempatnya masing-masing agar kita bisa uji tes bakat kita apa nih, kita passionnya di mana nih, nanti akan ketahuan. Karena sekali lagi kalau dipaksakan itu akan susah. Misalkan seorang orang tua nih memaksakan anaknya ini harus jadi PNS atau harus jadi polisi nih. Ya mungkin dia bisa sukses, dia bisa menjalaninya, tapi ada kekosongan di batinnya, ada empty di dalam hatinya, karena dia itu ya kalau harus jujur itu bukan passionnya, dan itu akan sulit sekali dan lukanya akan lama untuk sembuh. Dan mungkin
nggak yakin itu bisa sukses-sukses banget gitu. Kemungkinan nggak bakalan sukses. Kenapa ya? Karena memang itu bukan passion-nya, dia tidak menjalani dengan sepenuh hati. Oke. Kemudian yang ketujuh, bagaimana bisa kiat sukses, yaitu perbaiki komunikasi. Baik lisan maupun non lisan ya. Komunikasi tidak harus lisan karena sekarang ini ada canggih, mungkin bisa di WA, bisa di Facebook. Jadi komunikasi ini perbaiki, jangan sampai kita melontarkan kalimat-kalimat yang memang bersifat negatif. Misal kalau secara lisan ya, sial, brengsek, oh itu haramkan saja. Karena itu akan mempengaruhi ke dalam diri kita. Apalagi sekarang marak yang berkomunikasi lewat internet gitu, di media sosial. Nah itu kadang akan seolah-olah punya kepribadian yang lain. Di satu pihak dia ini pendiam, orangnya baik gitu, orangnya tenang. Tapi kok di medsos seperti ini. Nah, itu kan kita udah familiar ya, banyak banyak kasus seperti itu, banyak kita jumpai. Nah, bagi kita pribadi ini kita hindari hal-hal yang komunikasinya itu bersifat negatif, karena itu akan mempengaruhi kepada kesuksesan kita. Apabila kita terlalu sering nih mengucapkan atau menyampaikan atau menuliskan kata-kata kalimat yang negatif, maka itu akan menjadi kehidupan kita kan ya kurang lebih seperti itu, akan menjadi negatif. Makanya kalau kita mau sukses nih dan benar-benar mau sukses, coba kita review lagi dari poin 1 sampai poin 7 nih, apa nih yang terlewatkan, apa nih yang tidak terpenuhi ini, sehingga kita bisa tahu nih kendalanya di mana. Jadi ini kiat sukses versi logika kita. Kemudian yang terakhir, yang ke-8, yaitu apapun yang terjadi kepada siapapun kita harus baik sesuai porsinya. Kadang orang yang berbuat baik ini kepada orang lain tapi tidak baik kepada diri sendiri. Ini poinnya maksud saya. Ya baik kepada orang lain, ketika orang lain mau mengerjakan sesuatu kita bantu, ketika ada sesuatu kita tolong, ketika ada sesuatu kita kasih solusi. Tapi kita lupa terhadap diri kita sendiri nih. Kita tidak baik pada diri sendiri. Kita lupa kapan mengistirahatkan tubuh kita. Jadi kita nggak baik. Atau dalam hal lain, misalkan kita baik sama saudara-saudara kita, tapi kita lupa kita nggak baik sama tetangga kita. Kita tidak baik sama teman kita. Atau kita hanya baik itu kepada lingkungan kita aja. Hanya yang berada di sekitar kita aja, kepada teman, sahabat, tetangga, saudara. Tapi kepada orang yang kita nggak kenal, kita nggak baik. Nah, mulai saat ini kita review ulang, kita harus baik ke semua, ke orang lain yang tidak dikenal, yang kenal. Meskipun dia tidak kita kenal, kita harus baik. Dan jangan lupakan kita harus baik pada diri sendiri. Sesuai porsinya. Artinya sesuai porsinya ya jangan sampai kita ketemu orang tidak dikenal, dia pencuri, dia copet. Ya udahlah, biarkan saja, dia kasihan kan nyari uang. Nah, itu beda lagi. Beda lagi. Dan ya saya juga tidak harus menghakimi sendiri. Artinya ya kita harus ada tindakan ya. Makanya ini yang poin ke-8, kita harus baik kepada siapapun, kepada apapun sesuai porsinya. Nah, maksudnya kepada siapapun dan kepada apapun gimana? Nah, kalau kepada siapapun kan udah jelas. Ini ke orang-orang yang ada di sekitar kita, yang tidak di sekitar kita, termasuk pada diri kita, ada diri kita orang. Nah, terus terhadap apapun bagaimana nih? Nah, terhadap apapun misal kita punya barang, punya kendaraan, perlakukanlah dengan baik. Maksudnya semua barang ada nyawanya. Saya tidak menyampaikan seperti itu, tapi setidaknya jika kita biasa memperlakukan baik, maka kita akan baik kepada apapun. Ketika kepada hal-hal yang benda mati aja kita baik, maka kepada yang hidup kita akan baik. Jadi ini lebih ke membiasakan diri berbuat baik. Karena ya secara logika juga ya, kita kembali berbicara logika. Jika kita merawat barang dengan baik, maka ya secara ekonomi kita juga nggak akan sering-sering membeli part tertentu atau bahkan menggantinya. Misal kita punya pulpen, kita rawat dengan baik, itu sampai tintanya habis ya paling kita cuma beli tintanya aja. Beda dengan kita tidak merawat dengan baik, tidak memperlakukan dengan baik, kalau nggak rusak ya hilang. Sekarang kalau kita lihat secara ekonomis, harga pulpen utuh dengan harga tintanya saja kan sudah jauh lebih murah harga tintanya saja. Nah, ini yang akan membuat kita sukses. Jadi kita harus berbuat baik kepada siapapun dan kepada apapun sesuai porsinya.
Jadi sesuai porsinya ini tetap harus dimasukkan ya, karena jangan sampai wah kita harus baik nih terhadap apapun. Ini sendal sayang sekali nih kita pakai nih, ya gimana lagi sendal ya buat diinjek ya nggak bisa diapa-apain lagi, kalau dipakai di kepala ya susah. Oke, jadi seperti itu saya review kembali. Yang pertama, bagaimana agar kita sukses dan suksesnya pasti nih. Pasti versi logika kita ini. Yang pertama itu ya kerja keras, berdoa, perbanyak teman atau jaringan, selalu belajar, selalu menambah ilmu. Kemudian perbaiki hati, pertahankan hati agar baik. Yang keenam, pilihlah jalan yang sesuai. Yang ketujuh, komunikasi dengan baik. Dan yang terakhir yaitu apapun, bagaimanapun, terhadap siapapun, kita harus baik. Oke, baik, terima kasih telah menonton sampai habis channel logika kita, bahwa ini mudah-mudahan tidak hanya dijadikan teori, tapi perlahan satu persatu boleh teman-teman tulis nanti ditempel, agar kita checklist nih poin-poinnya mana nih yang belum terpenuhi. Jadi kita tidak selalu menyalahkan orang lain, tidak selalu menyalahkan Tuhan ketika tidak sukses. Kita review 1-8 apa yang belum terpenuhi. Mudah-mudahan semua sahabat-sahabat logika kita selalu sukses, selalu tersenyum dan bahagia. Terima kasih banyak.